Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya, untuk coaching pencerahan kepada kalian yang ingin mendapatkan atau ingin bisa belajar atau memulai hidup baru dan lebih mengarah kepada spiritual ya. Dan sebelum itu saya mau ucapkan juga ya buat kalian ya, beberapa ada yang request ya, boleh kalian request ya. Tetapi kalau judul-judulnya saya readingkan itu ini ya, energinya general, bukan secara personal. Jadi saya readingkan itu general, jadi energi banyak orang. Tetapi kalau judul kamu request boleh ya. Nanti pada saat saya punya waktu, bisa saya sempatkan untuk membacakan readingan, biar semuanya bisa tahu ya. Mungkin kamu ada pertanyaan tentang spiritual, healing, ataupun apapun. Selama saya bisa menjawab, saya akan memberikan jawaban melalui video, agar semua yang membutuhkan ya, yang lagi healing atau mungkin ingin belajar spiritual bisa mendapatkan informasi untuk ya, dalam artian untuk menambah pengetahuan akan dunia spiritual ya. Oke, sekarang saya mau bicara tentang law of attraction. Ini pesanan dari sahabat saya ya. Dia bertanya, apakah benar law of attraction itu benar-benar ada atau bagaimana, terus bagaimana cara mengimplementasikannya di dunia nyata, dengan cara bagaimana supaya cepat ya. Dan memang ini sudah banyak yang apa ya dibilangnya, membahas. Cuman saya hanya mengulang lagi, kalau seandainya ada yang artinya pada saat yang lainnya memberikan pencerahan, ada beberapa yang bisa kamu tambahkan dari saya, bisa kamu tambahkan dari YouTube ataupun artikel, ataupun masih banyak ya yang membahas law of attraction. Di sini saya cuman berbicara versi saya ya, karena saya melakukannya sendiri. Jadi saya bikin video ya, semua video yang saya bikin itu dari kisah nyata saya. Mengapa saya bisa healing? Karena memang ya begitu. Karena saya sudah terjadi baru saya bisa berbagi bersama kalian ya. Jadi mungkin kalau yang tidak ada saya sebutkan, bisa kamu juga menambah materi dari coach lainnya ya. Karena ini ya kalau dibilang nih, law of attraction ini ya besar, tidak tanpa batas ya. Sehingga kalau kalian mau mendapatkan referensi, bisa dari sisi saya, dari sisi yang lain ya, karena memang ini sangat-sangat membantu untuk hidup kalian lebih baik ya. Entah percaya entah tidak, makanya saya kembalikan lagi kepada kalian agar bisa lebih bijaksana dalam menyikapi setiap pembacaan dari readingan saya ya. Dan saya menerima komentar, baik komentar dalam artian kritik ataupun saran ataupun apapun ya, yang bersifat positif. Kalau bicara yang kurang sopan ataupun menjudge sesuatu ataupun ya yang aneh-aneh gitu ya, saya minta maaf, saya blokir dan macam-macam ya, dikarenakan saya mau channel saya komentarnya bagus-bagus. Toh kalau berikan masukan yang positif, dengan tata bahasa yang baik ya. Saya menerima ya. Cuman kalau bahasa makian ataupun bahasa mengejudge dengan ya sesuatu yang kurang bagus, saya harapkan semoga yang mendengar dia bisa lebih bijaksana dalam berpikir, berucap, bertindak. Itu kamu bisa lebih dewasa ya. Oke, kita langsung saja.
Saya mau cerita tentang ya ini kisah hidup juga ya. Mengapa sampai saya bisa healing itu karena ya begini. Dulu itu saya itu ini ya, dalam artian tidak terlalu percaya akan adanya hubungan tarik menarik ya, ya energi begitu ya, karena saya taunya itu bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan nyata, bukan kehidupan fiktif atau khayalan ya. Jadi saya hanya berpikir bahwa kalau saya mau kerja, saya mau hidup bahagia, saya mau apapun itu dari pribadi saya ya. Dan memang benar ya, memang benar. Kita kalau kerja tidak ada pun, walaupun kalian menggunakan loa, tetapi pada saat kamu cuman hanya duduk diam di tempat itu nggak akan bisa ya. Dan pastinya kamu loa artinya kamu menerapkan loa itu pasti kamu tidak akan malas. Mengapa? Karena energi kamu yang membuat kamu untuk bergerak ya. Makanya itu banyak video ataupun mungkin rekaman ataupun apapun ya yang sekarang sudah banyak di YouTube juga ya. Afirmasi itu bagus ya. Baik penyembuhan, baik rezeki, baik kurang pede ya. Ya bermasalah macam-macam. Mungkin kamu mau ya artinya mungkin susah tidur gitu ya, banyak ya. Jadi itu semua itu dari frekuensi kita, dari energi kita. Kira-kira itu sampai di mana energinya, berarti itu yang akan terjadi. Ya, bukan berarti kita seakan-akan kayak macam mau bahwa apa ya, kalau dibilang seakan-akan kayak macam kita yang menentukan bahwa hidup kita itu kayak gini. Tapi memang kenyataan seperti itu. Ya, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu hari ini kamu dapatkan itu karena pikiran atau investasi kamu di masa lalu. Ya, saya sudah bicara berkali-kali ya. Kamu bahagia sekarang ataupun tidaknya itu investasi di masa lalu kamu. Ya. Mengapa? Karena itu ya gitu. Kalau kamu macam contohnya dalam artian gini, kamu disakiti. Kamu disakiti terus tiba-tiba ada yang suka kamu lagi gitu kan. Kamu sudah trauma. Dalam hati kamu berpikir bahwa semua laki-laki sama, semua perempuan itu sama. Mereka hanya maunya yang enaknya aja, yang jeleknya mereka tinggalin saya, gitu ya. Mindset kamu begitu. Dan itu yang akan terjadi terus. Ya, karena kamu sudah berpikiran seperti begitu. Jadi apa yang akan terjadi pada diri kamu ya orang itu akan begitu terus. Orang yang kamu dapatkan itu dia akan menyakiti kamu terus. Karena apa? Pola pikir kamu, energi kamu mengarahnya ke situ. Ya. Ini saya bicara dasar dulu. Bagaimana mengimplementasikannya secara mudah nanti saya bahas belakangan ya. Jadi apa yang kamu inginkan itu yang kamu harus, apa yang ingin kamu dapatkan ke depannya itu yang kamu harus impikan. Bermimpi, dream ya. Jadi kamu jangan berpikir bahwa hanya mimpi, jangan bermimpi. Kenapa? Kita harus bermimpi. Hidup itu impian ya. Bagaimana kita mau punya target kalau kita nggak punya cita-cita, nggak punya impian? Kita kan harus punya target. Contoh, tahun segitu saya sudah jadi dokter, tahun segitu saya sudah punya rumah, tahun segitu itu kan namanya cita-cita, impian ya. Dan harus diyakini. Makanya kenapa semua agama ya mengajarkan bahwa kita harus meyakini, harus yakin dan percaya. Sama seperti loa juga, itu pun harus yakin dan percaya ya. Sama seperti kalian tidak pernah melihat surga, tidak pernah melihat neraka bentuknya kayak bagaimana secara nyata ya, cuman secara gamblang, secara mungkin gak secara gambar, secara video ya, visual begitu. Tetapi secara nyata kan tidak. Tapi kamu yakin bahwa surga dan neraka itu ada, kamu yakini, kamu imani dengan bagaimana caranya menuju ke surga dengan cara berbuat baik. Kalau kita berbuat jahat otomatis ada neraka, kan kamu yakini itu. Sama loa pun begitu ya. Kamu harus yakin.
Kamu setengah-setengah ya, dia juga setengah-setengah. Tapi intinya harus dilupakan ya. Kebanyakan itu dari sahabat-sahabat saya, dia ingat-ingat terus ya. Itu yang bikin lambat. Kamu mencapai tujuan itu. Mengapa ya diingat-ingat terus? Ya, lupakan. Anggap aja itu kamu yakini tapi jangan diingat-ingat. Ya. Kamu beraktivitas seperti biasa. Nanti dengan sendirinya universe mengarahkan langkah kamu ke tujuan itu. Nggak usah kamu tanya bagaimana caranya, nggak usah. Yang penting kamu yakini bahwa contoh nih, saya mau punya rumah modelnya gini, ya, modelnya rumah impian masa depan. Ya angan-angan aja suka-suka kamu. Tidak ada kok kita mau bermimpi dibatasi, tidak. Ya, kamu mau rumah, ya sudah, impikan rumah itu. Habis kamu mimpikan, kamu menghayal aja. Saya punya rumah, kayak sekarang kan kamu sudah punya rumah ya, terus saya dari garasi, artinya kamu merasakan bahwa sudut-sudut rumah kamu itu bentuknya bagaimana, mendetail, ada taman, apa saja sih tamannya, modelnya gimana, apakah ada kolam renangnya atau ada bagaimana bentuknya, itu kamu sudah mindset, sudah kayak macam ibaratkan sudah ada di dalam itu, sudah terjadi, seakan-akan sudah terjadi, kamu keliling-keliling di rumah itu ya. Jadi itu ibaratkan kalau kita tuh kayak drama, tetapi drama dalam hayalan, tapi kita meresapi gitu loh ya. Bukan hanya menghayal melamun doang, tidak. Kita meresapi saat tidur, kayak macam antara baring-baring gitu kan, tapi kita menghayal di dalam mimpi sampai kita tidur. Begitu, tetapi harus konsisten. Karena kita punya pikiran alam bawah sadar ini tidak bisa menerima kalau contoh, hari ini saya mau punya rumah, malam ini saya mau tidur, saya mau rumah bentuknya minimalis, sudah minimalis. Besok lihat lagi, besok itu saya mau rumah modelnya Mediterania. Besoknya lagi lihat kiri kanan, atau mungkin dapat referensi dari mana, besok itu saya mau lihat, saya mau ini ya, rumah impian saya itu yang modern. Itu pikiran alam bawah sadar kamu tuh akan bingung. Ya, akhirnya acak. Makanya saya bilang kepada sahabat-sahabat saya, harus konsisten, harus kamu tidak bisa bilangnya rumah itu besok rumah A, rumah B, rumah C, rumah D, itu gak akan terjadi karena bingung nanti ya. Kamu punya pikiran alam bawah sadar itu tidak bisa membedakan mana yang ini ya, mana yang kamu mau sebenarnya ya. Jadi harus jangan berubah-berubah, harus konsisten ya, supaya itu mengantarkan kamu ke impian kamu itu bisa lebih cepat terwujud ya. Habis itu lupakan, pas kamu bangun lupakan, jangan melamun lagi, saya sudah punya rumah. Jadi pada saat tidur aja kamu ingat ya. Kalau pada saat kamu bangun, kamu mengucap syukur dan kembali ke aktivitas seperti biasa. Ada teman saya, dan itu pun tidak dibatasi. Kamu mau punya suami, contoh kamu patah hati, saya mau dapat suami atau istri yang modelnya kayak gini ya, contoh ya, mungkin artis kamu ada suka, saya maunya contoh nih kayak macam mungkin Angelina Jolie ya, ciri-cirinya kayak Angelina gitu. Kamu membayangkan, jangan pernah merasakan nggak mungkin. Kalau nggak mungkin ya itu berarti kamu memang nggak akan mungkin dapat. Tapi kalau kamu tahu, yakin dapat, pasti. Dan itu pun tidak dibatasi. Kamu maunya punya Lamborghini, kamu punya apa ya, itu semua pasti bisa ya. Tapi dengan cara kamu juga kerja. Bukan berarti saya suruh kamu menghayal aja, nggak ada. Makanya saya bilang kan harus actionnya bagaimana. Setelah kamu bangun, kamu bersyukur ya, berdoa kepada Sang Pencipta dan kembali ke aktivitas seperti biasa. Dan lupakan hayalan itu hanya pada saat kamu mau tidur, supaya kamu mimpi. Pada saat kamu mimpi atau pikiran alam bawah sadar kamu pada saat tertidur, itu yang dia bekerja. Pada saat kamu bangun ya kembali seperti aktivitas seperti biasa. Kamu harus kerja. Jadi pada saat tidur alam bawah sadar kamu yang kerja, pada saat kamu bangun dirimu, fisik kamu yang kerja gitu. Jadi
harus bisa dibedakan ya. Jangan tinggal duduk diam, bingung, tunggu kapan terjadi, tunggu kapan terjadi. Tidak ya. Jangan berpikir terlalu mau cepat. Nikmati prosesnya. Dan konsisten. Gitu, konsisten, jangan berubah-berubah. Dan energi orang itu beda, makanya saya bilang nikmati prosesnya ya. Ada beberapa dari teman saya, dia bilang saya terapkan halwa, tapi kok kenapa saya ini ya saya mau tuh banyak duit ya, saya mau jadi orang kaya ya, kayak gitu ya, artinya materinya bisa berkecukupan lah. Tapi kok kenapa saya malah ini ya, COVID malah saya dirumahkan ya, ujung-ujungnya ya mau tidak mau kita resign karena tidak ada penghasilan gitu kan. Bagaimana kita mau kaya kalau nggak ada penghasilan? Nah, artinya dia bertanya seperti begitu. Begini ya, saya kan sudah bilang kamu nggak usah khawatir, entah kamu mau dipecat, entah kamu mau dinaikkan jabatan, atau kamu mau dipindahkan ke mana ya, contohnya ke pedalaman, itu proses ya. Saya kan sudah bilang, anggap aja itu impian kamu pada saat tidur. Pada saat kamu bangun, kamu kerja di dunia nyata. Jadi yakini, kamu yakin ya. Dan tidak usah bertanya bagaimana caranya. Jangan kamu yang bekerja, kamu ikut arus aja. Jangan kamu pakai cara kamu ya. Karena kamu pakai cara kamu ya batal semuanya, hancur ya. Karena kamu punya energi itu dengan energi artinya treble ya, tidak nyambung, harus seirama, harus sejalan. Jadi kamu ikut aja. Kalau kamu resign, contoh nih, atau kamu dipecat atau dirumahkan ya, itu berarti mungkin ya, ini mungkin ya, karena kan beda-beda. Mungkin universe akan menunjukkan bahwa kamu harus bekerja di tempat lain, ataupun mungkin kamu bekerja sendiri, ataupun mungkin kamu bekerja nanti ditempatkan di tempat mana begitu ya, artinya pekerjaan baru yang lebih baik ya, yang lebih baik dibandingkan yang sekarang. Jadi harus berpikirannya positif ya. Sama seperti pribadi saya ya, saya dulunya berpikir saya kerjanya itu begini ya, pasti saya akan jadi kaya, pokoknya pakai pikiran ini, sadar saya ya, pikiran sadar saya ya. Ya memang saya dapatkan semua apa yang saya inginkan, tapi hasilnya semu. Tidak seperti saat saya healing, hasilnya sedikit. Hasilnya sedikit. Saya tidak, tapi saya merasa apa ya, kalau dibilang tercukupi. Dan dari situ saya merasa setiap hari saya merasa bersyukur. Dari bersyukur itulah rezeki saya bertambah. Serius, bukan ini saya bicara kisah nyata saya, makanya saya mau berbagi kepada kalian ya. COVID saya pun begitu, mungkin sebagian besar kalian COVID ya, kalau dibilang posisinya bagus ya, akhirnya saya berusaha untuk ragu-ragu juga ya, saya buka usaha online ya. Artinya apa yang bisa dikerjakan, yang penting pada saat di rumah kan. Apalagi saya sudah berkeluarga, punya anak, otomatis waktu terbatas ya, nggak bisa kayak dulu lagi yang memang maksimal harus pergi ke kantor ini ya. Dan saya menggunakan loa ya, akhirnya saya berpikir, saya bilang ini kayaknya nih artinya saya meyakini, saya mau tes dulu ya, ternyata itu terjadi. Akhirnya saya sadar, betul ya, ternyata terjadi ya, saya coba dong ini, ternyata benar. Dan itu cepat ya. Saya tidak tahu kalau frekuensi kalian ya, karena kalau untuk saya cepat ya, itu karena tidak ada kepahitan. Itu ya saya bilang ya, energi positif itu harus energi negatif dalam diri kamu harus dibuang-buang semua itu ya. Ada kemarin saya sudah bilang bikin video yang tentang media air ya. Kalau kamu mau membuang energi negatif ya, kalau memang kamu nggak bisa buang dengan secara 100% memaafkan atau apa, kamu bisa pakai media air. Setidaknya itu dia bisa memberikan setidaknya
energi negatif kamu itu bisa lebih berkurang banyak dibandingkan sama sekali tidak berkurang gitu ya. Artinya dia membantu ya. Tapi memang itu harus kamu niati dan sungguh-sungguh. Dan itu pun bukan pakai doa orang, ya itu doa kamu sendiri. Dan saya pun lakukan seperti gitu. Ya, saya di sini tuh tidak pernah pakai ini ya, tidak pernah pakai media orang lain. Kenapa sih? Saya ini bingung ya. Kadang-kadang itu kita ini diciptakan ya, kita diciptakan sang pencipta ya. Universe menciptakan semua segala ya, artinya yang ada di dunia ini tuh semua berenergi. Kita pun begitu sama. Ya. Kenapa kita harus ragu dengan kemampuan kita? Ya. Yang kita minta tolong ke orang itu berbahaya. Menurut saya ya, saya tidak tahu kalau yang lain, tapi kalau menurut saya itu berbahaya. Ya, karena belum tentu kamu siap dengan energi dia. Ibaratkan contoh, kalau energinya terlalu tinggi ya, itu yang kamu siap tidak menerima. Gitu ya. Artinya paham nggak maksud saya? Gini loh. Contohnya, kamu operasi lemak, sedot lemak. Nah, sedot lemak itu kan tidak mungkin kita bilang, oke, saya mau langsing, saya mau turunkan 100 kilo, ini target 100 kilo, oke. Ya, kamu sudah konsultasi. Tidak mungkin kamu mau dokter bedah ya, untuk operasi itu langsung sedot 100 kilo lemak dari tubuh kamu, tidak. Tetapi prosesnya itu ada tahapan. Ya. Tahapannya bagaimana? Ya tahapannya ya mungkin 5 kali operasi ya, dengan cara kamu berolahraga supaya tubuh kamu itu bisa mengimbangi, bisa beradaptasi. Tetapi kalau kamu sedot langsung 100 kilo lemaknya, ya tidak akan langsing. Kenapa? Malah tubuh kayak apa ya? Kayak malah bagaimana ya? Tubuh kamu itu akan macam karet kan? Kayak melar-melar gitu, malah jelek ya. Makanya saya bilang kamu itu harus fokus penyembuhan ataupun healing ataupun apa itu kalian bisa, siapapun ya. Kalian mau baca tarot itu bisa ya, semua bisa. Pokoknya intinya tuh kita itu semua sama, punya energi. Kita juga itu kalau dibilang cakra kita itu ada 7, semua sama. Sekarang kamu itu mau percaya, menerima atau tidak. Terus grade kamu itu sampai di mana? Tingkatan kamu di mana? Intuisi kamu bagaimana? Ya. Kepekaan kamu terhadap kalau mau dibilang itu ya pendamping kamu, ataupun ya kalau mau dibilang itu malaikat kamu ya, itu untuk menyampaikan apa yang dia ini, kamu kontak batin tidak dengan dia, intinya gitu ya. Itu yang harus dipertajam tanpa bantuan orang lain. Itu dari niat kamu aja. Percuma kamu mau pakai orang lain tapi kamu nggak ada niat. Sama kan kalau kita sekolah baru kita belajar karena paksaan dari orang tua, dengan kalau kita belajar karena memang kita suka pelajaran itu. Intinya gitu. Kalau healing nggak bisa kita paksakan dari orang lain ya. Dan semua bisa, penyembuhan pun bisa ya. Sebenarnya kalau dibilang itu penyembuhan itu dari dalam diri kita. Sebenarnya medikal ya, itu hanya membantu secara luar ya. Dari dalam itu sebenarnya pribadi kita. Mau sakit apapun ya, semua energi. Begitupun kalian punya duit, kalian punya apapun yang kamu inginkan, bercita-citalah, bermimpilah ya. Tapi jangan asal bermimpi. Bangun, pada saat kamu bangun kamu bergerak, action. Pada saat kamu tidur kamu bermimpi gitu. Tapi pada saat kamu bangun kamu
kembali seperti semula, lupakan itu mimpi-mimpi, karena ini dunia nyata, kamu kerja. Tuh. Begitu ya. Jadi ada yang bilang, apa bisa cuma tidur-tiduran langsung bisa kaya. Ya memang bisa sebenarnya. Cuman pada saat kamu sudah menggunakan loa ya, itu pasti kamu akan jadi pribadi yang lebih baik. Tidak mungkin kamu tidur-tiduran, karena energi kamu yang menuntun kamu untuk menuju apa yang kamu inginkan itu. Pasti kamu akan gerak, tidak mungkin, dan hidup kamu akan jauh lebih baik, lebih produktif. Ya, lebih produktif. Dari yang malas menjadi rajin. Sedikit demi sedikit. Tidak bisa kita bilang langsung kayak ini ya, rajin berubah 100%, tidak. Sedikit demi sedikit. Makanya saya bilang harus diyakini. Begitu ya. Untuk mempercepatnya yaitu kamu harus bangkitkan keyakinan kamu. Ya, impian kamu itu harus konsisten, jangan berubah-berubah. Banyak bersyukur. Mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, lepaskan semua kepahitan, lepaskan semua kelekatan ada dalam diri kamu, lepaskan ya. Apalagi kayak macam contohnya nih, saya sakit, saya mau minta media bantuan dari orang lain, itu nggak usah. Itu energi orang itu ini ya, belum tentu seirama dengan kamu. Jangan sampai ada energi kepahitannya nempel di kamu lagi. Gitu ya. Karena kita kan tidak tahu orang ini, sama seperti virus kan. Kita tidak tahu sekarang mana teman, mana lawan, karena semua ini virus ya, begitu. Virus kan tidak mengenal mau keluarga, mau siapa, ya virus ya sudah kamu dekat. Intinya dari kita sendiri yang sekarang lebih protektif. Apa lebih protektif? Lebih kalau dibilang menjaga lah. Lebih ini ya, lebih intinya dari kita untuk kita, bukan dari kita untuk orang lain. Ya, kamu mau bahagia ya bahagiakan dulu dirimu, hatimu, cintailah dirimu, cintailah ini, itu pun kamu akan bahagia. Kamu pun mau membahagiakan orang ya kamu harus bahagia dulu. Bagaimana kamu mau bahagia ya cintai dirimu, sayangi dirimu. Kalau kamu sedih terus, itu loa nggak bisa. Harus bahagia. Itu lama sekali kalau kamu sedih, sakit hati, penuh amarah, dendam, ya. Itu akan lama terjadi, ya. Jadi kamu harus lebih sabar, ya. Berikan sedekah ya, supaya doa-doa orang yang membutuhkan itu bisa membuat kamu itu energi mereka ya, energi positif mereka bisa menambah ke kamu ya, supaya apa yang kamu inginkan bisa terwujud ya. Dan impian kamu itu harus konsisten, jangan berubah-ubah. Gitu ya. Itu saja sih yang saya bisa ini sampaikan ya, semoga bermanfaat. Mungkin kalau kurangnya ya bisa kamu cari referensi dari artikel, banyak ya yang ini loa ya, secara garis besar dan apa yang saya alami saya lakukan seperti gini ya. Jadi kehidupan saya berubah bukan berubah langsung 36 ini ya derajat ya, 360 derajat ya, tidak ya. Berubah dalam artian saya lebih enjoy dan saya tidak pernah merasa takut. Dulu itu saya rasa khawatir, tidak punya duit, saya tidak sekarang. Saya mau ada duit, tidak ada duit, saya tahu bahwa duit itu gampang saya cari. Duit itu akan datang ke saya. Uang itu senang pada saya. Duit itu akan berlimpah dan akan datang dengan sendirinya dari manapun, dimanapun tempatnya. Uang menyayangi saya, menyenangi saya, dan dia akan kembali ke saya. Saya taunya gitu, saya punya prinsip gitu aja. Dan akhirnya memang dibilang tidak banyak,
uang kalau kita bilang sampai mau langsung banyak, mau jadi miliuner nggak akan ya. Tapi setidaknya sedikit-sedikit menjadi bukit. Saya hitung-hitung, wah sebulan ini saya punya pendapatan sudah lebih besar dibandingkan saya kerja di kantor. Padahal dulu kerja di kantor itu saya sudah rasa sangat besar loh. Makanya saya nggak pindah-pindah, saya nyaman juga kantor care di situ. Artinya suasananya sudah saya nyaman ya. Ternyata di rumah saya cuman kerja jaga anak sambil apa ya kalau dibilang online jualan gitu ya. Karena corona ya kita di rumah ya untuk menghindari virus dan macam-macam sambil saya jaga anak, penghasilan lebih besar. Jadi itu energi-energi yang dituntun dari universe untuk kita, untuk menuju impian kita. Ya. Karena dulu kan saya bilang, saya mau penghasilan itu kalau bisa 5 juta per bulan. Ini contoh nih. Dulu waktu masih sedikit-sedikit, waktu belum, artinya saya belum yakin bahwa saya punya dibilang bisnis ini bisa sampai segitu ya. Karena Covid dan macam-macam. Jadi saya bilang kalau bisa udah 5 juta aja deh. Kalau udah 5 juta saya sudah bisa lah untuk hidup. Artinya dalam artian untuk hidup aja, tabungan belum ya. Ini ternyata tercapai. Ya. Akhirnya saya naik lagi. Saya bilang sebulan 10 juta. Dan itu sudah mulai tercapai. Ya. Dan saya mau langsung kalau bisa dan harus bisa 50 atau 100. Tapi itu bertahap ya. Itu bertahap. Kalian hadari yang kecil dulu. Kita mengimpikan aja dan mengikuti arus. Jangan kamu yang membelokin ya, ikuti arus. Yang penting kamu tahu suatu saat saya akan punya gaji atau penghasilan 100 juta per bulan. Sudah. Habis itu serahkan kepada universe yang bekerja. Kamu bekerja seperti biasa. Pasti akan terjadi. Begitu ya. Itu saja yang bisa saya readingkan ya. Itu dari kisah saya ya. Semoga bermanfaat ya. Bisa kamu tambahkan apa, mungkin ada cerita-cerita dari kamu ya, dari kisah kamu, entah dari sesudah healing ataupun bagaimana. Kita bisa berbagi cerita ya. Bisa kalian ketik di kolom komentar ya. Mungkin ada yang mau menambahkan juga ya. Bisa supaya dari teman-teman yang mau healing ya, membaca komentar dari kalian juga itu bisa membantu untuk proses healing dia lebih cepat dan bisa ya artinya kita sama-sama memberikan energi positif walaupun hanya sebatas perkataan ya, sebatas ketikan ya, hanya sebatas dunia maya, tetapi itu sudah menjadi berkat juga buat artinya kita sudah bisa membagi berkat ke sesama ya. Oke, saya pamit dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Saya pamit. Selamat siang, malam atau sore ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.